Sepanjang yang kami ketahui dalam kategori yang meresahkan, karena memang sudah banyak yang menyaksikan di lokasi tempat penjualan itu yang memang terkesan sangat bebas, laki perempuan berinteraksi, bahkan minum berlebihan sehingga mabuk di tempat, dan juga ada videonya. Ya mungkin juga di bagian ada yang sudah menerima share itu. Lalu yang kita antisipasi adalah adanya DO ya, delivery order, yang itu yang memang belum bisa kita pantau sejauh mana. Kalau kita menganalogikan dengan daerah lain, itu DO minuman keras atau beralkohol ini relatif tinggi dan cenderung meningkat. Yang kami khawatirkan adalah para konsumen atau pengguna, penikmatnya itu yang tidak ada di lokasi. Artinya di rumahnya masing-masing, karena bisa dengan sistem order dengan secara online. Lah keinginan dari pihak MUI sendiri mungkin seperti apa, Pak? Keinginan dari MUI jelas. Jadi himbauan itu adalah satu kamar itu jelas haram, dan kami berharap sesuai dengan himbauan yang ada 10 poin itu yang sudah kita share. Jadi teman-teman pers juga bisa melihat dan membaca bahwa ada semacam waskat pengawasan melekat terkait dengan kebijakan yang sudah ada, sehingga ada memenuhi potensi bahwa kalau memang yang berlebihan dan melanggar aturan meresahkan, perizinannya bisa dibekukan dan atau dicabut, sehingga praktek-praktek penjualan miras itu bisa ditutup, dan atau paling tidak ke belakang ada pembatasan tentang izin sejenis. Artinya sudah ada semacam screening lebih awal agar tidak terkesan sangat mudah sekali untuk melakukan atau memohon perizinan sejenis yang berdampak buruk terhadap perkembangan generasi muda. Oke, kalau melihat dari tempat hiburan malam khususnya yang menjajakan miras ini sendiri, kalau menurut jenengan atau pihak MUI seperti apa, Pak, mungkin? Kalau untuk dari pihak MUI nanti biar ditambahkan CIC saya kira. Tetapi kalau kita melihat dari fenomena yang ada, dimanapun tempat hiburan malam pasti berimplikasi. Hanya saja tidak terasa begitu kentara dan langsung seperti saat ini, yang ketika ada gerai-gerai tertentu ya. Kalau ada gerai tertentu orang akan mudah akses dan mudah ambil pergi, take away, dan ini akan memudahkan transaksi dan juga meminimalisasi pengawasan. Sedangkan kalau di tempat hiburan kan orang sudah filterisasi nih, orang yang datang ke sana mau ngapain, siapa saja itu biasanya sudah ada pelanggan, karena memang relatif lebih besar ongkosnya kan gitu ya. Apalagi yang sulit tadi yang kami sampaikan bahwa sekarang ada delivery order, jadi pesan antar ini yang memang tidak bisa diantisipasi sebetulnya angkanya sejauh mana. Kalau tampaknya ini dipandang sebagai sebuah pintu masuk investasi yang menjanjikan, saya kira berarti DO itu sendiri pasti prosentase angkanya tinggi, karena usaha sejenis banyak yang sekarang ini bahkan mengajukan perizinan pembukaan baru di tempat yang lain. Dan kami berharap teman-teman yang ada di pemerintahan untuk menunjukkan good governance, good governance itu tidak hanya memenuhi syarat minimal perizinan yang berlaku, tetapi harus ada semacam analisis mengenai dampak dibukanya itu. Kalau manfaatnya lebih sedikit daripada madorotnya, dari istilahnya dari kacamata investasi, tetapi justru merusak mental generasi muda, ya sebaiknya jangan diizinkan. Saya mohon nanti cara mudah untuk masa untuk melakukan tindakan seperti itu nanti dilaporkan kepada siapa dulu, dan mungkin diteruskan kepada siapa gitu. Terima kasih. Ini kami dari Satpol PP Kota Surakarta ini berkaitan dengan adanya undangan dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini kami diundang secara khusus di MUI ini, tentunya berkaitan dengan beredarnya maraknya adanya minuman beralkohol di Kota Surakarta. Ini memang menjadi bukan fenomena aja, artinya memang ini real fakta di lapangan. Memang kami dari Satpol PP secara fungsi dan tugas kami adalah penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban termasuk perlindungan masyarakat. Ini menjadi bagian penting juga berkaitan dengan fungsi-fungsi penegakan. Ini kita sudah
merespon, dan kami mengapresiasi kepada MUI yang mana mereka selaku dari Majelis Ulama Indonesia ini mempunyai aspirasi untuk ikut bersama-sama untuk menjaga Kota Surakarta. Nah, dalam hal ini tadi disampaikan ada fatwa-fatwa termasuk memohon berkaitan dengan aspirasi atau inisiasi berkaitan di penyusunan perda anti miras. Ini memang kalau bisa memang bisa dimunculkan. Namun demikian kami tidak terlepas, kami dari jajaran pemerintah Kota Surakarta dalam ini Satpol PP tentunya pada kesempatan ini kalau boleh saya matur berkaitan dengan aturan-aturan, berkaitan dengan aturan, tentunya aturan itu ada punya maksud dan tujuan, yaitu untuk keselarasan kita bersama, baik itu tata kelola kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini sangat penting sekali untuk kita sikapi. Kemudian kita juga harus tidak melupakan aturan-aturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas kami dari Satpol PP. Tentunya kita perlu adanya penguatan-penguatan, baik itu di situ upaya-upaya preemptif kita, ini baik itu pembinaan, sosialisasi dan lain-lain ini kita perkuat. Di samping kita melakukan sebuah tindakan-tindakan pencegahan. Ini terus kita lakukan sampai dengan upaya represif yang akan kita lakukan. Ini bukan tahapan-tahapan yang kita lakukan. Nah, pada kesempatan ini memang kami sudah melakukan berkaitan dengan aturan-aturan khususnya berkaitan dengan perizinan dan lain-lain. Bahkan kita sudah melakukan penutupan di 3 gerai yang ada di Kota Surakarta. Beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan penutupan itu, dan sampai sekarang kita pantau masih tutup. Ini selalu kita pantau terus karena memang dimanapun juga kita pada saat sekarang sesuai dengan tusi kita, tugas dan fungsi kita mengikuti hukum positif yang berlaku di Kota Surakarta, dalam hal ini perda-perda yang ada. Pak, tadi kan titik beratnya kan pada delivery order miras. Betul. Kalau untuk ini itu sendiri nanti dari Pemkot atau pihak jenengan seperti apa, Pak? Baik, betul sekali Mas. Ini tentunya tidak terlepas dari perubahan dari perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Ini memang membutuhkan suatu alat atau instrumen untuk menembus ke sana. Artinya pada saat ini ada proses-proses transaksi yang dilakukan baik itu melalui DO maupun melalui online. Ini kalau misalnya kita punya kemampuan untuk men-take down mereka, dalam arti untuk menghapus orderan mereka melalui media sosial, mungkin barangkali bisa kita lakukan. Tapi kewenangan kita, batasan kita tidak bisa sampai menembus ke sana. Apa yang kita lakukan, kita selalu melakukan monitor di lapangan. Gerombolan orang berjumlah 10 orang. Tetapi ketika saya dengan bahkan dalam fatwa MUI dan seterusnya secara tegas itu minuman yang haram karena manfaatnya atau madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam Al-Quran yang disebutkan wa manafi'u linnas wa ithmuha akbaru min naf'ihima. Jadi ya miras itu ada juga manfaatnya, tetapi madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Maka pemerintah sebagai tugas pemerintah itu harus melindungi masyarakat. Kalau dalam usul fikih itu dikatakan bahwa semua kebijakan pemerintah itu harus ditujukan pada kemaslahatan. Itu tugas pemerintah. Kemudian tugas pemerintah itu juga mengusahakan berlakunya konstitusi syariah. Apa yang dikehendaki oleh syariah? Yang dikehendaki oleh syariah itu antara lain ada 5. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Jadi agama harus dijaga, jangan sampai terjadi penyalahgunaan
ajaran agama. Satu lagi nanti biar direspon Pak Kiai. Moga-moga nanti bisa